Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Fadilah dari kelas 1A Pendidikan Matematika, NPM 24106310505153. Saya di sini akan membahas 20 soal mata kuliah dari Logika, Matematika, dan Himpunan. Oke, masuk soal yang pertama, yaitu tuliskan tabel kebenaran pernyataan majemuk P disjungsi Q konjungsi negasi P. Pertama, nilai P itu adalah B S dan nilai Q-nya adalah B S. Nah, di sini ada negasi P. Negasi P ini adalah kebalikannya dari nilai P, yaitu S B. Nah, disjungsi ini bernilai salah jika P dan Q-nya keduanya salah. Selain itu nilainya benar. Nah, P disjungsi Q nilainya B sama B. Terus B sama S yaitu B. S sama B dan S sama S. Nah, terus konjungsi ini bernilai benar jika P dan Q keduanya benar. Setelah itu nilainya salah. Nilai P disjungsi Q konjungsi negasi P yaitu B sama S, B sama S, B sama B, dan S sama B nilainya S. Ini adalah tabel kebenaran nomor 1. Masuk soal yang kedua, yaitu tuliskan tabel kebenaran pernyataan negasi P konjungsi Q disjungsi negasi Q disjungsi E. Di sini nilai P-nya yaitu B S. Nilai Q-nya adalah B S dan nilai A-nya adalah B S. Konjungsi ini bernilai benar jika P dan Q-nya keduanya benar, selain itu nilainya salah. Jadi P konjungsi Q yaitu B sama B nilainya B sama B sama S, B sama S sama B, S sama B, S sama S. Nah, kalau negasi P konjungsi Q ini kebalikannya dari P konjungsi Q, jadi nilainya S B. Ini ada negasi Q. Negasi Q ini kebalikannya dari nilai Q, itu S B Jangan lupa disjungsi ini bernilai salah jika P dan Q-nya keduanya salah, setelah itu nilainya benar. Jadi negasi Q disjungsi R adalah S sama R yaitu B. S sama S, B sama B sama S, B. S sama B, S sama S, B sama B sama S, B. Negasi P konjungsi Q disjungsi negasi Q, disjungsi R ini jadinya
S sama B nilainya B. S sama S sama B B sama B B sama B B sama S B sama B sama B B. Nah, lanjut soal yang ketiga. Nah, soal yang ketiga ini adalah buktikan apakah P implikasi P disjungsi Q adalah tautologi. Yang pertama itu nilai P. Nilai P itu B S dan nilai Q-nya adalah B S. Nah, jangan lupa disjungsi ini dinilai salah jika P dan Q-nya keduanya salah, selain itu nilainya benar. Jadi B sama B nilainya B sama S B, S sama B S sama S. Nah, implikasi ini adalah Q bernilai salah, selain itu nilainya benar. Jadi P implikasi P disjungsi Q yaitu B. Implikasi B itu B implikasi B S sama B S sama S B. Jadi terbukti ya, nilai P implikasi P disjungsi Q ini adalah tautologi. Oke, kita masuk soal yang keempat, yaitu tentukan konversi inverse dari kontrapositif. Jika kamu latih berjalan, maka kita istirahat dulu. Nah, kita cari nilai P dan Q-nya dari kalimat jika kamu latih berjalan, maka kita istirahat dulu. Nah, nilai P-nya yaitu jika kamu latih berjalan, dan nilai Q-nya maka kita istirahat dulu. Terus kita tentukan nilai konversinya, yaitu konversinya Q implikasi P. Nah, kita masukkan. Jadinya jika kita istirahat dulu, maka kamu latih berjalan. Dan nilai inverse-nya Oke, kita lanjut ke inverse, yaitu nilainya negasi P implikasi Q. Jadi kita masukkan aja. Jadinya jika kamu tidak latih berjalan, maka kita istirahat dulu. Yang terakhir, kontrapositif. Nilai kontrapositif ini yaitu negasi Q implikasi negasi P. Nah, jadinya jika kita tidak istirahat dulu, maka kamu
darati berjalan. Masuk soal nomor 5, yaitu buktikan apakah P disjungsi Q konjungsi negasi P implikasi Q ini adalah tautologi. Nah, nilai P ini adalah B S dan nilai Q-nya adalah BS. Nah, negasi P ini kebalikannya dari nilai P, yaitu S B. Nah, jangan lupa ya, disjungsi ini bernilai salah jika P dan Q-nya keduanya salah. Selain itu nilainya benar. Jadinya B sama B sama S, B S sama B S sama S. Nah, disjungsi ini bernilai salah jika P dan Q-nya keduanya salah. Selain itu nilainya benar. Kalau konjungsi ini bernilai benar jika P dan Q-nya keduanya benar, setelah itu nilainya salah. Jadinya B sama S itu S. B sama S, B sama B, S sama B, S. Dan diingatkan kembali, disjungsi ini benar salah jika P dan Q-nya keduanya salah. Nah, itu nilainya benar. Konjungsi bernilai benar jika P dan Q-nya keduanya benar. Nah, itu nilainya salah. Kalau implikasi ini, jika hipotesis P bernilai benar dan konklusinya Q bernilai salah, maka P implikasi Q bernilai salah. Nah, itu nilainya benar. Jadi S sama B, S sama B sama B, S sama S. Jadi terbukti ya, nilai P disjungsi Q konjungsi negasi P implikasi Q ini bernilai tautologi. Oke, kita masuk soal nomor 5, itu tentukan A gabung B dari A 4, 6, 8, 10 dan B 4, 6, 5. Jadi kita tuliskan semua elemen dari himpunan A dan himpunan B. Jadinya A gabung B ini adalah 4, 5, 6, 8, 10. Nah, masuk ke soal nomor 7. Soal nomor 7 adalah tentukan A irisan B dari A 2, 4, 5, 6 dan B 1, 3, 4, 5, 7. Irisan ini adalah yang dari kedua himpunan ini sama. Jadinya A irisan B, kita lihat dari himpunan A dan himpunan B mana yang sama. Yang sama ini 4, 5. Sama kan? Jadi kita tulis A irisan B adalah 4, 5. Oke, masuk ke nomor 8, yaitu tentukan A selisih B dari himpunan A 2, 4, 6 dan himpunan B 4, 6, 5. Nah, A selisih B itu berarti suatu himpunan yang elemennya merupakan elemen dari A tetapi bukan elemen dari B. Nah, di sini kita ketahui bahwa himpunan A itu 2, 4, 6 dan himpunan B itu 4, 6, 5. Jadi selisih A dan B itu adalah 2. Lanjut nomor 9, yaitu tentukan A kali B dari himpunan A 3, 4, 5 dan himpunan B A kali B. Nah,
A kali B ini adalah himpunan yang elemennya adalah semua pasangan berurutan yang dibentuk dari komponen pertama dari himpunan A dan komponen kedua dari himpunan B. Nah, di sini kita ketahui bahwa himpunan A ini 3, 4, 5 dan himpunan B A dan B. Maka A kali B ini 3A, 3B, 4A, 4B, 5A, dan 5B. Jadi jawaban nomor 9 itu ini. Oke, kita lanjut soal nomor 10. Yaitu tentukan A beres tangkup B dari himpunan A 1, 2, 4 dan himpunan B 2, 5, 6. Jadi A beres tangkup B adalah suatu himpunan yang elemennya ada pada himpunan A dan B, tetapi tidak pada keduanya. Maka beres tangkup ini dari himpunan A 1, 2, 4, 6 dan B 2, 5, 6 ini adalah 1, 4, 5, 6. Oke, kita lanjut soal nomor 11. Tentukan himpunan multiset dalam irisan yang multiplisitasnya minimum dari P, A, C, D, dan Q, A, B, C. Himpunan multiset ini dalam irisan yang multiplisitasnya minimum dari P, A, C, D, dan Q, A, B, C adalah kita tuliskan irisan dari himpunan P dan Q dan kita ambil yang nilainya minimum atau yang lebih sedikit. Maka P irisan Q ini A, C. Lanjut ke soal nomor 12. Tunjukkan bahwa P disjungsi negasi P disjungsi Q dan P disjungsi negasi Q adalah ekuivalen. Nah, P disjungsi negasi P disjungsi Q sama dengan P disjungsi negasi Q ini kita cek dengan menggunakan hukum logika proposisi. Kemudian kita ubah ruas yang belum sederhana dari soal, kita bisa mengetahui ruas yang belum sederhana adalah ruas kiri. Maka kita ubah bagian yang ruas kirinya, yaitu P disjungsi negasi P disjungsi Q dapat diubah menjadi P disjungsi negasi P konjungsi negasi Q ini menjadi hukum De Morgan. Nah, kemudian bisa kita ubah menjadi P disjungsi negasi P konjungsi P disjungsi negasi Q ini adalah hukum distributif. Nah, P disjungsi negasi P bisa kita ubah menjadi T sehingga bentuknya menjadi T konjungsi P disjungsi negasi Q adalah hukum negasi. Nah, T konjungsi P disjungsi negasi Q ini bisa diubah menjadi P disjungsi negasi Q ini menjadi hukum identitas. Dari hasil ini maka dapat diketahui bahwa P disjungsi negasi P disjungsi Q ekuivalen dengan P disjungsi Q. Masuk ke nomor 13, yaitu buktikan B gabung C irisan A sama dengan B irisan A gabung C irisan A. Nah, B gabung C irisan A sama dengan B irisan A gabung C irisan A ini pilih ruas sebelah kiri. Untuk kita buktikan, maka
maka B irisan C, maka B gabungan C irisan A diubah menjadi A irisan B gabung C, yaitu menjadi hukum komutatif. Nah, kemudian kita bisa ubah kembali menjadi A irisan B gabung A irisan C, menjadi hukum distributif. Setelah itu kita ubah lagi menjadi B irisan A gabung C irisan A, menjadi hukum komutatif. Maka hasil ini membuktikan bahwa B irisan C, B gabung C irisan A sama dengan sama ekuivalen dengan B irisan A gabung C irisan A. Selanjutnya soal nomor 14. Buktikan A irisan B gabung A irisan B komplement sama dengan A. A irisan B gabung A irisan B komplement sama dengan A. Kita ambil ruas sebelah kiri untuk dibuktikan. A irisan B gabung A irisan B komplement dapat diubah menjadi A irisan B gabung B komplement menjadi hukum distributif. Kemudian B gabung B komplement ini dapat diubah menjadi gabungan, maka A irisan U adalah hukum komplement. Kemudian kita ubah menjadi A hukum identitas. Maka terbukti bahwa A irisan B gabungan A irisan B komplement itu ekuivalen dengan A. Oke, selanjutnya soal nomor 15. Soal 15 ini adalah X sama dengan 2X. Tentukan apakah dia injektif. Nah, fungsi injektif ini disebut sebagai fungsi satu-satu atau fungsi injektif jika dan hanya jika untuk sebarang A1 dan A2 anggota himpunan dengan A1 tidak sama dengan A2 berlaku juga F A1 tidak sama dengan F A2. Maka kita tulis fungsinya itu Fx sama dengan 2x. Kemudian kita tulis Fx1 sama dengan Fx2. Kita misalkan fungsi jadi 2x1 sama dengan 2x2. Nah, masing-masing ruas dibagi dua menjadi X1 sama dengan X2. Maka terbukti fungsi Fx sama dengan 2 ini adalah fungsi injektif. Kita lanjut ke soal nomor 16. Buktikan bahwa N lebih kecil dari 2 pangkat N untuk semua bilangan asli N dengan menggunakan induksi matematika. Nah, terdapat 3 langkah untuk membuktikannya, yaitu langkah pertama, tunjukkan bahwa Pn benar untuk N sama dengan 1. Langkah kedua itu asumsikan Pn benar untuk N sama dengan K. Dan langkah yang terakhir itu tunjukkan bahwa Pn benar untuk N sama dengan K plus 1. Nah, langkah yang pertama, langkah basis atau disebut langkah basis ini, ambil N sama dengan
sama dengan 1. Nah, terus N lebih kecil dari 2 pangkat N. Terus 1 lebih kecil dari 2 pangkat 1. Nah, 1 lebih kecil dari 2 ini terbukti benar. Nah, lanjut langkah yang kedua. Langkah kedua ini kita ubah N menjadi K. Maka K lebih kecil dari 2 pangkat K, kita asumsikan ini tuh benar. Langkah ketiga, kita akan buktikan untuk N sama dengan K plus 1 benar. Maka menjadi N lebih kecil dari 2 pangkat N. Terus K tambah 1 lebih kecil dari 2 pangkat K tambah 1. Terus K tambah 1 lebih kecil dari 2 pangkat K dikali 2 pangkat 1. Terus K tambah 1 lebih kecil dari 2 dikali 2 pangkat K. Terus K tambah 1 lebih kecil dari 2 pangkat K tambah 2 pangkat K. Terus K lebih kecil K lebih kecil dari 2 pangkat K. Agar sama, maka harus kita tambahkan 1 di kedua ruas menjadi K plus 1 lebih kecil dari 2 pangkat K tambah 1. Nah, kita tambahkan dengan 2 pangkat K tambah 2 pangkat K, maka dapat dituliskan menjadi K plus 1 lebih kecil dari 2 pangkat K tambah 1 lebih kecil dari 2 pangkat K tambah 2 pangkat K. Nah, kita menggunakan sifat transitif A lebih kecil dari B lebih kecil dari C dapat ditulis menjadi A lebih kecil dari C, maka dapat dituliskan menjadi K plus 1 lebih kecil dari 2 pangkat K tambah 2 pangkat K menjadi K tambah 1 lebih kecil dari 2 kali 1 pangkat K. Terus K tambah 1 lebih kecil dari 2 kali 2 pangkat K menjadi K tambah 1 lebih kecil dari 2 pangkat K tambah 1. Nah, karena dia sudah sama, maka dia terbukti. Soal yang ke-17. Buktikan 2 tambah 4 tambah 6 tambah titik-titik tambah 2 N tambah sama dengan N plus 1. Nah, menggunakan induksi matematika. Nah, sebutkan syarat induksi matematika, yaitu angka pertama atau disebut angka basis, yaitu ambil N sama dengan 1. Terus maka 2N sama dengan N tanda kurung N tambah 1. Jadi 2 kali 1 sama dengan 1 tambah 1. Terus 2 kali 1 2 sama dengan 1 tambah 1 menjadi 2, ini turunin sini. Jadi 2 turun ke bawah dan 1
kali 2 menjadi 2. Jadi hasilnya 2 sama dengan 2, ini terbukti benar. Nah, langkah yang kedua, ubah N menjadi K. Maka 2 tambah 6 tambah 2 tambah 4 tambah 6 tambah titik-titik tambah 2K sama dengan K kurung buka K tambah 1. Kita ini asumsikan benar. Nah, langkah yang ketiga akan kita buktikan untuk N sama dengan K tambah 1 itu benar. Maka 2 tambah 4 tambah 6 tambah titik-titik tambah 2K sama dengan K plus 1, K plus 1 plus 1. Terus kita ini turunin ke bawah. 2 tambah 4 tambah 6 tambah titik-titik tambah 2 K tambah 2 K plus 1 sama dengan K plus 1 K tambah 1 tambah 1. Nah, dari sini sampai sini hasilnya sama dengan K tanda kurung buka K plus 1. Maka kita tulis K kurung buka K tambah 1 tambah 2 K tambah 2 sama dengan K tambah 1 K tambah 2. Nah, kenapa ini bisa hasilnya K plus 2? Ini kita silang K tambah K, jadi K pangkat 2, terus K kali 1 jadinya K. Terus ini kita turunin ke bawah yang 2K tambah 2 nya, terus sama dengan K tambah K menjadi 2K. Terus K tambah 2 jadi 2K. 1 kali K menjadi K. 1 kali 2 menjadi 2. Jadi kita turunin K pangkat 2. K tambah 2K menjadi 3K. Terus kita turun ke bawah 2 sama dengan K pangkat 2 tambah, ini kenapa hasilnya 3K? Karena 2K tambah K menjadi 3K. Terus ini turunin ke bawah menjadi 2. Nah, jadi terbukti K pangkat 2 tambah 3K tambah 2 sama dengan K 2 tambah 3K tambah 2. Ini jadi terbukti. Nah, hasilnya sama. Oke, lanjut ke soal nomor 18. Buktikan bahwa P 1 tambah 2 tambah 3 tambah titik tambah N sama dengan N bagi 2 N plus 1. Kita gunakan induksi matematika. Sebutkan syarat induksi matematika. Langkah yang pertama, langkah basis kita ambil N sama dengan 1. Nah, N sama dengan N bagi 2 N plus 1. N-nya itu 1. Nah, sama dengan ini N 1 per 2. N-nya itu kan kita gantikan jadi 1. Jadinya 1 per 2, 1 tambah 1. Nah, kita turunkan 1 sama dengan 1 per 2. 1 tambah 1 jadi 2. 1 per 1 ini terbukti benar ya. Kita lanjut langkah yang ke langkah kedua. Ini kita ubah N-nya sama dengan K. Maka
1 tambah 1 2 tambah 3 tambah titik-titik tambah K sama dengan K per 2 K per 1. Kita asumsikan ini benar. Nah, langkah yang ketiga, kita akan buktikan untuk N sama dengan K plus 1 itu benar. Maka 1 tambah 2 tambah 3 titik-titik tambah K tambah sama dengan K per 2 K plus 1. Nah, 1 plus 2 plus 3 tambah titik-titik tambah K tambah K plus 1 sama dengan K plus 1 per 2 K plus 1 tambah 1. Nah, dari sini sampai sini hasilnya K plus 2 tanda kurung buka K plus 1. Maka kita tulis K per 2 K plus 1 tambah K plus 1 sama dengan K plus 1 per 2 K tambah 2. K pangkat 2 plus 2 tambah K 2 tambah K tambah 1 sama dengan K pangkat 2 tambah K per 2 tambah 2K tambah 2 per 2. Nah, kita asumsikan kita samakan penyebut. Nah, K pangkat 2 per 2 K pangkat 2 per 2 tambah K pangkat 2 tambah 2 per 2 tambah 1 per 2 sama dengan K pangkat 2 tambah K tambah 2 K tambah 2 per 2. Kita operasikan dengan yang sama. Nah, dengan yang sama ini K pangkat 2 tambah 3K tambah 2 per 2 sama dengan K pangkat 2 tambah 3K tambah 3 per 2 ini terbukti. Oke, baik, kita lanjut ke soal nomor 19. Misalkan himpunan semesta itu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita tentukan A komplement dari himpunan A sama dengan 3, 4, 5, 7. Nah, A komplement adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan elemen semesta yang bukan elemen A. Maka dari soal dapat ditentukan himpunan A komplementnya adalah 0, 1, 2, 6, 8. Oke, lanjut soal yang terakhir. Itu ada beberapa bilangan bulat positif lebih kecil sama dengan 100 yang habis dibagi 6 atau 9. Kita misalkan A sama dengan bilangan bulat dari 1 sampai 100 yang habis dibagi 6. Nah, yang B-nya sama dengan himpunan bilangan bulat dari 1 sampai 100 yang habis dibagi 9. A irisan B, himpunan bilangan bulat dari 1 sampai 100 yang habis dibagi 6 dan 9. Ditanyanya adalah A gabung B. Nah, koordinat A sama dengan 100 dibagi 6. 100 dibagi 6 adalah 16. Nah, koordinat B sama dengan 100 dibagi 9, hasilnya 11. A irisan B sama dengan 100 bagi 18. Nah, 18-nya didapat dari KPK 6 dan 9. Hasilnya jadi 5.
Maka kita masukkan ke rumus. A gabung B sama dengan koordinat A tambah koordinat B dikurang A irisan B. Nah, A-nya berapa? A-nya 16 tambah B-nya 11, A irisan B-nya 5. Jadi hasil dari 16 kurang 11, 16 tambah 11 kurang 5, 22.